Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang FPP dan KPK. Ini merupakan materi matematika kelas 4 semester 1. Video ini adalah part kedua dari pembahasan FPP dan KPK. Part pertama videonya saya sudah upload kemarin. Baiklah, sebelum dilanjut jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materinya. Ada 3 cara untuk menentukan KPK dan FPP, yaitu cara pertama dengan kelipatan persekutuan untuk KPK dan faktor persekutuan untuk FPP. Cara kedua dengan faktorisasi prima. Cara ketiga dengan tabel. Saya akan memulai memberikan contohnya. Ini kenapa langsung nomor 8? Karena di video part pertama kemarin saya bahas nomor 1 sampai 7. Jadi ini lanjutannya. Soalnya ada sebagai berikut. Tentukan KPK dari bilangan 12, 18, dan 24. Ini menggunakan cara kelipatan persekutuan. Jawabannya sebagai berikut. Kelipatan bilangan 12 sama dengan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, dan sebagainya. Kelipatan bilangan 18 sama dengan 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, dan seterusnya. Kelipatan bilangan 24 sama dengan 24, 48, 72, 96, 120, 144, dan seterusnya. Nah, ini yang sama saya lingkari dengan warna merah. 72 itu merupakan kelipatan dari 12, 18, dan 24. Selain itu juga ada angka 144 yang merupakan kelipatan juga dari 12, 18, dan 24. Kelipatan persekutuan dari 12, 18, dan 24 adalah yang saya lingkari tadi. 72, 144, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, ketika tadi kelipatan persekutuan ada angka 72, 144, dan seterusnya, maka kita ambil yang paling kecil yaitu 72. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 72. Selanjutnya nomor 9, tentukan KPK dari bilangan 12, 18, dan 24. Saya ambil angka yang sama dengan soal sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Sekarang menggunakan faktorisasi prima. Jawabannya sebagai berikut. Nah, ini pohon faktor untuk bilangan 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3. 18 dibagi 2 hasilnya 9, 9 dibagi 3, 3. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Faktorisasi prima dari 12 sama dengan, nah itu yang ada di bagian kiri ada angka 2, 2, dan yang bawah ada angka 3. Nah, nulisnya itu menjadi 2 pangkat 2 kali 3 karena 2-nya ada 2 kali. Untuk faktorisasi prima dari 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 kali. Sedangkan faktorisasi prima dari 24 sama dengan
itu ada 2, 2, 2, dan 3. Jadi kita nulisnya 2 pangkat 3 kali 3. Untuk KPK itu pilih semua dan ambil yang pangkatnya besar. Maksudnya pilih semua itu kan ada bilangan pokoknya 2 dan bilangan pokok 3. Nah, itu dipilih semua walaupun salah satu misalnya nggak ada. Dan pilih pangkat yang besar, itu ada 2 pangkat 2, ada 2, ada 2 pangkat 3. Maka dipilih yang pangkatnya besar, yaitu 2 pangkat 3. Sedangkan bilang pokoknya 3 itu ada 3, 3 pangkat 2, dan 3. Maka dipilih yang pangkatnya besar, yaitu 3 pangkat 2. Sehingga ini saya lingkari 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Nah, kedua bilangan itu akan saya kalikan untuk mendapatkan nilai KPK-nya. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Hasilnya 9. Jadi 8 kali 9 sama dengan 72. Nomor 10. Tentukan KPK dari bilangan 12, 18, dan 24 dengan tabel. Jawabannya sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Yang sebelah kiri angka 2, 2, 2, 3, 3 itu sebagai pembagi. 12 dibagi 2 hasilnya 6, saya taruh di bawahnya angka 12. 18 dibagi 2 hasilnya 9, ditaruh di bawahnya 18. 24 dibagi 2 hasilnya 12, ditaruh di bawahnya 24. Lalu 6 dibagi 2 hasilnya 3, ditaruh di bawahnya 6. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka ditulis lagi 9. 12 dibagi 2 hasilnya 6, ditaruh di bawahnya angka 12. 3 bagi 2 nggak bisa, maka ditulis lagi angka 3. 9 dibagi 2 nggak bisa, maka ditulis lagi angka 9. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, ditulis di bawahnya angka 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, ditulis di bawahnya angka 9. 3 bagi 3 hasilnya 1, ditulis bawahnya angka 3. 1 bagi 3 nggak bisa, maka ditulis lagi angka 1. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 nggak bisa, maka ditulis lagi angka 1. Karena bawahnya udah 1, 1, 1, berarti tabel ini sudah selesai. Nah, tinggal kita lingkari yang ada di paling kiri. Nah, angka-angka itu akan saya kalikan untuk mendapatkan nilai KPK-nya. Seperti ini. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 kali, dikali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 kali. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9. 8 kali 9 sama dengan 72. Dari ketiga metode ini hasilnya sama, yaitu 72. Selanjutnya kita akan menentukan FPB. Ini nomor 11, tentukan FPB dari bilangan 12, 18, dan 24. Pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Jawabannya sebagai berikut. Faktor bilangan 12 sama dengan seperti di video yang part pertama saya sudah jelaskan cara mencari faktor. Faktor adalah bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut. Yang bisa membagi bilangan 12 itu angka 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor bilangan 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor bilangan 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor bilangan 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, yang sama itu saya lingkari. Ini ketiga-tiganya punya angka 1, ketiga-tiganya juga punya angka 2, ketiga-tiganya juga punya angka 3, lalu ketiga-tiganya juga punya angka 6. Angka yang sama ini namanya faktor persekutuan. Nah, saya tulis di sini faktor persekutuan dari 12, 18, dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, di antara 1, 2, 3, dan 6
yang paling besar adalah angka 6. Nah, angka itulah yang dinamakan faktor persekutuan terbesar atau FPP. Nah, jadi faktor persekutuan terbesar atau FPP dari 12, 18, dan 24 adalah 6. Nomor 12, tentukan FPP dari bilangan 12, 18, dan 24. Ini angkanya masih sama, tapi metodenya berbeda dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, jawabannya sebagai berikut. Ini pohon faktornya sama dengan yang nomor sebelumnya tentang KPK tadi. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 18 dibagi 2 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3. Faktorisasi primanya sama, 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, dan 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, untuk FPP pilih yang sama, maksudnya bilangan pokoknya sama. Di situ bilangan pokoknya 2, 2, 2, ketiga-tiganya ada. Dan bilangan pokoknya juga 3, 3, 3. Ketiga-tiganya harus ada. Nah, kalau sudah sama seperti itu, pilih pangkat yang terkecil. Itu ada 2 pangkat 2, ada 2, ada 2 pangkat 3. Yang paling kecil adalah 2. Terus ada 3, 3 pangkat 2, dan 3 yang paling kecil adalah 3. Sehingga saya lingkari ini. Hasil perkalian dari kedua bilangan yang saya lingkari inilah yang nanti akan dipakai untuk menentukan nilai FPP. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPP dari 12, 8, dan 24 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nomor 13. Tentukan FPP dari bilangan 12, 18, dan 24 dengan tabel. Nah, jawabannya sebagai berikut. Ini tabelnya. Sama seperti yang KPK tadi, cara mengisinya 12 dibagi 2 hasilnya 6, saya taruh di bawahnya angka 12. 18 dibagi 2 hasilnya 9, saya taruh di bawahnya angka 18. 24 dibagi 2 hasilnya 12, saya taruh di bawahnya angka 24. 6 dibagi 2 hasilnya 3, saya taruh di bawahnya 6. 9 dibagi 2 tidak bisa, saya tulis lagi angka 9. 12 dibagi 2 hasilnya 6, saya tulis di bawahnya angka 12. 3 bagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 3. 9 dibagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 9. 6 dibagi 2 hasilnya 3, saya tulis di bawahnya angka 6. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, saya tulis di bawahnya angka 9. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. 1 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. Dan 1 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis angka 1. Ketika bawahnya sudah 1, 1, 1, berarti sudah selesai. Nah, beri lingkaran pada angka yang bisa membagi ketiga bilangan. Nah, ini angka 2 ini kan bisa membagi angka 12, 18, dan 24. Sehingga saya lingkari. Nah, angka 3 ini juga. Angka 3 ini bisa membagi angka yang ada di atas, yaitu angka 3, angka 9, dan angka 3. Sedangkan angka yang lain tidak bisa membagi angka yang ada di atasnya, yaitu misalnya angka 2 di baris yang kedua, itu tidak bisa membagi 9. Sehingga kita tidak melingkari. Nah, FPP itu hasil perkalian dari bilangan yang kita lingkari tadi. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPP dari 12, 18, dan 24 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nomor 14, ini adalah soal cerita tentang KPK. Indah berenang setiap 4 hari sekali, Anissa berenang setiap 5 hari sekali, Rika berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 12 November tahun 2020, kapan mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Jawabannya sebagai berikut. Saya akan menggunakan tabel. 4 dibagi 2 hasilnya 2, saya tulis di bawahnya angka 4.
5 dibagi 2 nggak bisa, maka saya tulis lagi angka 5. 6 dibagi 2 hasilnya 3, saya tulis di bawahnya angka 6. 2 bagi 2 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 2. 5 bagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 5. 3 bagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 3. 1 dibagi 3 nggak bisa, maka saya tulis lagi angka 1. 5 dibagi 3 nggak bisa, maka saya tulis lagi angka 5. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. 1 dibagi 5 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 5. Dan 1 dibagi 5 itu nggak bisa, maka saya tulis lagi angka 1. Ketika bawahnya sudah 1, 1, 1, berarti sudah selesai. Nah, saya lingkari angka yang ada di kiri ini, lalu saya akan kalikan untuk mendapatkan KPK. KPK dari 4, 5, dan 6 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Nah, mereka kan bersama-sama untuk pertama kalinya tanggal 12 November tahun 2020. Nah, mereka akan bersama-sama lagi kedua kalinya 60 hari setelahnya. Jadi itu ditambah 12 ditambah 60 hasilnya 72 November tahun 2020. Karena November itu tidak sampai 72 hari, jadi kita harus mengurangkan. Seperti ini caranya, 72 dikurangkan dengan jumlah hari yang ada pada bulan November, yaitu 30 hari. Jadi 72 dikurangi 30 sama dengan 42. Sudah masuk bulan selanjutnya setelah November, yaitu Desember. 42 Desember 2020. Karena Desember juga tidak sampai 42 hari, jadi kita harus mengurangkan jumlah hari pada bulan Desember, yaitu 42 dikurangi, Desember itu ada 31 hari, jadi 42 dikurangi 31 hasilnya adalah 11. Masuk bulan selanjutnya yaitu bulan Januari tahun 2021. Jadi mereka akan berenang bersama kedua kalinya pada tanggal 11 Januari tahun 2021. Nomor 15. Petugas ronda pos A wajib membunyikan kentongan setiap 10 menit sekali, pos B setiap 15 menit sekali, dan pos C setiap 20 menit sekali. Jika petugas ronda pada ketiga pos tersebut membunyikan kentongan bersama-sama pada pukul 21.00, pada pukul berapa mereka membunyikan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Jawabannya sebagai berikut. Ini masih tentang KPK. Saya pakai tabel. 10 dibagi 2 hasilnya 5, saya tulis di bawahnya angka 10. 15 dibagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 15. 20 dibagi 2 hasilnya 10, saya tulis di bawahnya angka 20. 5 dibagi 2 nggak bisa, maka saya tulis angka 5. 15 dibagi 2 nggak bisa, maka saya tulis lagi angka 15. 10 dibagi 2 hasilnya 5, saya tulis di bawahnya angka 10. 5 bagi 3 nggak bisa, maka saya tulis lagi angka 5. 10 dibagi 3 hasilnya 5, saya tulis di bawahnya angka 15. 5 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 5. 5 bagi 5 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 5. Dan 5 bagi 5 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 5. Ketika bawahnya sudah 1, 1, 1, berarti sudah selesai. Nah, ini saya lingkari yang kiri, lalu saya kalikan untuk mencari KPK-nya. KPK dari 10, 15, dan 20 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 60 menit. Kalau dijadikan jam jadi 1 jam. Nah, mereka bersama-sama untuk pertama kalinya kan jam 21.00. Nah, mereka akan bersama-sama membunyikan kentongan untuk kedua kalinya itu sejam setelahnya. Jadi itu ditambah 21.00 ditambah 1 jam sama dengan 22.00. Jadi mereka membunyikan kentongan bersama-sama lagi kedua kalinya pada pukul 22.00. Nomor 16. Andi pergi memancing setiap 4 hari sekali, Rudi setiap 6 hari sekali, dan Jojo setiap 8 hari sekali. Jika mereka pergi bersama-sama untuk pertama kalinya pada hari Minggu, pada hari apa mereka akan pergi bersama-sama untuk kedua kalinya? Ini masih KPK. Jawabannya sebagai berikut.
Saya pakai tabel. 4 dibagi 2 hasilnya 2, saya taruh di bawahnya angka 4. 6 dibagi 2 hasilnya 3, saya taruh di bawahnya angka 6. 8 dibagi 2 hasilnya 4, saya taruh di bawahnya angka 8. 2 bagi 2 hasilnya 1, saya taruh di bawahnya angka 2. 3 bagi 2 hasilnya nggak bisa. Nah, saya taruh lagi angka 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2, saya taruh di bawahnya angka 4. 1 dibagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 3 bagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 3. 2 bagi 2 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 2. 1 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. Dan 1 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis angka 1. Karena bawahnya sudah 1, 1, 1, berarti sudah selesai. Saya akan lingkari nih, lalu saya kalikan. KPK dari 4, 6, dan 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24 hari. Nah, lalu 24 nya saya akan bagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena setiap 7 hari kita akan menemukan hari yang sama. Misalnya hari ini hari Senin, 7 hari berikutnya adalah hari Senin lagi. Jadi itu kenapa alasannya dibagi 7. 24 dibagi 7 itu kan hasilnya 3. Karena 7 kali 3 itu kan 21, sisanya 3. Nah, sisanya ini saya warnai warna biru. Kenapa warna biru? Karena itulah yang nanti kita akan pakai. Nah, 3 hari setelah hari Minggu adalah hari, nah minggunya nggak dihitung. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari setelah hari Minggu adalah hari Rabu. Jadi mereka memancing bersama-sama lagi kedua kalinya pada hari Rabu. Nomor 17. Rani les matematika setiap 5 hari sekali, Anissa les setiap 6 hari sekali, Rike les setiap 9 hari sekali. Jika mereka les bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 20 November 2020, kapan mereka les bersama-sama untuk pertama kalinya? Nah, ini yang ditanyakan adalah yang pertama kalinya. Jawabannya sebagai berikut. Ini saya pakai tabel. 5 dibagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 5. 6 dibagi 2 hasilnya 3, saya tulis di bawahnya angka 6. 9 dibagi 2 nggak bisa, saya tulis lagi angka 9. 5 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 5. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, saya tulis di bawahnya angka 9. 5 bagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 5. 1 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. 5 dibagi 5 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. Karena bawahnya sudah 1, 1, 1, maka sudah selesai. Kita tinggal melingkari yang sebelah kiri ini. Lalu kita akan cari KPK-nya dengan mengalikannya. KPK dari 5, 6, dan 9 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 90. Nah, November itu mereka bersama-sama untuk kedua kalinya kan tanggal 20 November. Jadi kita hitung November itu ada 20 hari di situ. Lalu sebelum November itu ada bulan Oktober yang jumlahnya 31 hari. Sebelum bulan Oktober ada bulan September jumlahnya 30 hari. Dan sebelum September ada bulan Agustus jumlahnya 31 hari. Kenapa kita menuliskannya sampai bulan Agustus? Karena ketika 4 angka itu dijumlahkan hasilnya sudah di atas 90 yang ada di KPK-nya itu. Bahkan 20 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31 itu hasilnya adalah 112 hari. Karena bulan terakhir yang saya tuliskan adalah Agustus, sehingga saya beri kurung di situ Agustus, dikurangi dengan KPK-nya 90. Hasilnya sama dengan 22. Karena itu bulan terakhirnya adalah Agustus, maka
saya tuliskan di situ bulannya Agustus, 22 Agustus 2020. Jadi mereka les bersama-sama untuk pertama kalinya pada 2 Agustus tahun 2020. Yang terakhir, Bu Siti mempunyai 18 jeruk, 24 mangga, dan 30 apel. Ketiga jenis buah tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah sama banyak. Tentukan yang A, berapa plastik yang diperlukan. Yang B, berapa banyak masing-masing buah pada tiap plastik. Ini adalah soal cerita tentang FPB. Jawabannya sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya, 18 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena 6 itu bisa membagi 18, 24, dan 30. Jadi situ hasilnya 3, 18 bagi 6 hasilnya 3. Saya tulis di bawahnya angka 18. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Saya tulis di bawahnya angka 24. 30 dibagi 6 hasilnya 5. 3 bagi 3 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 3. 4 bagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 4. 5 dibagi 3 nggak bisa, saya tulis lagi angka 5. 1 dibagi 4 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 4 dibagi 4 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 4. 5 dibagi 4 nggak bisa, saya tulis lagi angka 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, saya tulis lagi angka 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1, saya tulis di bawahnya angka 5. Lalu yang bisa membagi ketiga-tiganya itulah yang dilingkari. Nah, karena yang bisa membagi ketiga-tiganya itu kan angka 6. Selain angka itu nggak bisa membagi ketiga-tiganya. Misalnya angka 3 itu nggak bisa membagi angka 4 kan. Jadi yang kita lingkari hanya angka 6. Nah, FPB-nya ya yang dilingkari itu. FPB dari 18, 24, dan 30 sama dengan 6. Maka banyak plastik sama dengan FPB sama dengan 6 plastik. Lalu tiap plastik itu akan berisi jeruknya sebanyak berapa? Karena totalnya ada 18 jeruk dibagi 6 plastik, maka tiap plastik isinya 3 buah. Mangganya totalnya ada 20 buah, dibagi 6 plastik berarti masing-masing 4 buah. Apelnya ada 30, dibagi 6 plastik, maka masing-masing hasilnya 5. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.